Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Mami Donna, ya kan? Semoga kalian sehat, apapun yang kalian pingin, yang kalian doakan cepat dijabah, dan pastikan kalian tetap bisa membawa niat baik ke dalam sebuah kondisi apapun, ya. Hari ini, tumben gue, ya kan? Begitu merdu. Hari ini kita mau cek and recheck dengan buku komitmen tradisional, buku kecil tapi ya. Apa yang terjadi di kondisi sekarang ini kan? Apalagi sudah mendekati bulan-bulan puasa, ya kan? Apakah manusia ini otaknya lurus? Apa masih bengkok-bengkok? Atau manusia ini masih saja tidak menyadari, bahkan tidak mensyukuri apa yang sudah dilakukan pada masa yang lampau atau masa yang sekarang, ya kan? Semua masa lampau itu akan berimbas pada masa nanti, tapi proyeksinya dan processingnya di posisi sekarang ini. Apakah itu bisa berlaku di proses nanti? Karena manusia itu dicek and recheck sama Allah itu sebab akibat waktu dulu. Dan sekarang ada berubah enggak? Kalau masih begitu-begitu saja, ya mohon maaf saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ya kan? Sulit. Mau dipaksa atau tidak, mau percaya atau tidak, itu yang akan terjadi. Kenapa? Ya, karena yang dicek itu sama Tuhan, bukan yang dilakukan sekarang-sekarang ini. Sekarang-sekarang ini hanya mengakumulasi dari apa yang terjadi sebelum. Sebelum itu diceknya aja sampai jelimet. Baru bisa dilihat yang sekarang. Sama mau lihat yang entar lama. Sama kayak tagihan online kali ikan. Yang dilihat lu sudah bayar apa belum. Tapi kalau udah bayar aman, bukan lagi. Tinggal menunggu karma baik yang akan hadir, ya kan? Lanjut, kenapa muka gue ndak apa-apa, ya kan? Ada apa? Ya, manusia sudah mulai menjalani kehidupan yang baru. Ketika nanti pada saat, ya apalagi rata-rata pada mau bulan Ramadan, ya puasaan, jangan pernah takut. Pasti akan ada kebaikan. Tapi yang betul-betul berbuat baik dapatnya baik. Tapi yang sulit dan bahkan niatnya saja berubah-ubah. Perjalanan hidup manusia ini belajar dari hancurnya kondisi hidup sebelumnya, hancurnya ketika manusia ini ditinggal, hancurnya manusia ini ketika yang namanya finansial babak belur. Tetapi manusia ini juga dilihat apa berubah. Kalau manusia masih saja tidak berubah, bagaimana kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup diberikan oleh Tuhan? Kalau kemakmuran ini mau, kesejahteraan mau, kebahagiaan mau, tapi masih saja tidak bisa membandingkan baik dan buruk. Tidak mengerti bertempatnya di mana. Harusnya bisa mengintrospeksi diri agar bisa keluar dari konsep yang tidak jelas. Masih saja manusia ini berpikir bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa kaya reyong, kan? Kalau masih saja mengkhianati orang lain, dosa mengkhianati orang lain, mengkhianati dirinya sendiri pun, ini berimbasnya itu sama yang namanya rezeki finansial dan kemandirian manusia ini dilihat juga sama Tuhan. Apakah manusia ini bisa berkolaborasi dengan Tuhan? Bisa bekerja sama dengan Allah. Kalau bekerja sama aja nggak mampu dan bekerja sama dalam artian masih saja banyak manusia yang nggak komit dengan pendiriannya. Harusnya komit dengan pendiriannya, tapi manusia ini nggak pernah komit dengan pendiriannya yang terjadi. Akhirnya mengakibatkan
Manusia ini pura-pura bisa bahagia, manusia ini pura-pura bisa melakukan apapun, tapi Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu masih saja bekerja dengan kekuasaan ilahinya. Ketika manusia ini dimulai, dilihat apakah manusia ini masih saja memiliki rasa keinginan dari sebuah niat awalnya berubah, maka keadilan Tuhan ini akan turun. Keadilan dari sebuah judge ini sudah jelas, ya. Keadilan Tuhan ini akan turun ketika manusia ini bisa bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat dari sebuah keputusan awal. Kalau keputusan awal ini menginginkan sebuah kesejahteraan lahir dan batin, tapi manusia ini masih saja membuka peluang untuk sebuah keputusan yang tidak jelas bahkan mengambang, maka Tuhan pun juga membuat ngambang juga. Apa yang bisa diberikan? Tuhan pun tahu. Hidup manusia selalu punya masa lalu. Hidup manusia itu selalu berjalan, tidak mungkin tidak berjalan. Tapi bagaimana kalau manusia ini keseimbangan hidupnya hanya bersemangat ketika semuanya itu bisa terpenuhi. Beban ini bisa terpenuhi, baru manusia ini bersemangat hidup. Nggak bisa, coy. Tuhan juga nggak akan mau enak-enakan begitu. Manusia itu harus peduli. Jangankan peduli dengan orang lain, peduli dengan diri sendiri itu yang paling penting. Bahkan bagaimana semangat hidup dari sebuah kepedulian hidup ini bisa dimengerti. Mau dicintai tetapi tidak pernah mencintai diri sendiri, ya rempong namanya, coy. Berjuang, ingin diperjuangkan oleh manusia lain, tapi pilihan manusia itu tidak pernah memperjuangkan sesuatu niatan yang sudah diniatkan. Bagaimana? Ingin mendapatkan sebuah cinta yang bisa membawa diri manusia ini bisa ada perubahan hidup sekarang, nanti, atau entar. Kalau tidak merubah mindset hidup manusia, cinta ini juga nggak akan berubah. Hidup begitu-begitu terus. Masa mau sih hidup begitu-begitu terus? Kan nggak mau. Banyak yang harus dilakukan. Kalau tidak, maka akan sulit. Ya, coba Mami cek dulu. Sebentar Mami ambil buku yang lain. Oke, kita pakai buku Manusia yang Bisa Berubah dari Sebuah Kesakitan. Ini buku kesakitan yang pernah dilakukan dan pernah terjadi oleh kalian atau siapapun. Mami tidak membaca tarot. Oke, thank you. Masya Allah, jatuh semua. Sebentar. Oke, semoga ini bisa habis. Tapi kayaknya banyak sekali, tidak apa-apa. Kita coba lanjut. Dan dari buku Manusia yang Tersakiti, perjuangan itu harus mempunyai tujuan hidup. Di mana cinta itu datang bukan karena mereka bermain-main. Tapi cinta datang itu berasal dari manusia yang betul-betul bisa memperjuangkan hidupnya dan berubah. Baru cinta itu akan datang karena apa? Manusia bisa membuka pintu dari keterpurukan hidup manusia, di mana orang-orang yang hanya bermain di masa lalu itu hanya membawa penderitaan kalian, dan kalian harus paham ya, di mana kalian menempatkan diri kalian dari sebuah keadilan, hanya manusia yang bisa menjawabnya. Karena keputusan manusia itu hanya manusia sendiri yang bisa melakukannya, bukan orang lain. Ketika kalian ditinggalkan, memang banyak kejadian yang terjadi di dalam diri kalian, tapi pastikan kesuksesan itu tergantung kalian sendiri. Kesuksesan itu hanya kalian yang bisa melakukan sebagai eksekutor, di mana future itu tidak ada manusia lain yang membantu selain diri kalian. Bagaimana kalian mau bisa maju kalau kalian masih saja terbelenggu dan masih mempercayai orang-orang yang tidak mau membuat diri kalian bisa berubah? Kepuasan itu ada dalam diri kalian sendiri ketika kalian tahu bagaimana caranya berubah. Kalau kalian tidak tahu caranya berubah, maka sakit hati terus. Apa yang kalian dapat? Tidak ada yang kalian dapat. Kesulitan iya, ya, babak belur iya. Harus paham bagaimana caranya mendapatkan keseimbangan hidup untuk bisa mendapatkan keterpurukan ini bisa hilang. Semoga di bulan Ramadan nanti semua keterpurukan akan hilang, keseimbangan hidup akan dapat. Tapi pelajari apa yang sudah terjalin, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dijalankan. Ketika perubahan hidup, maka Tuhan juga mau merubah. Kalau kalian tidak merubah, bagaimana Tuhan mau merubah kalian?
Semua itu eksekutornya kalian sayangku, bukan orang lain ya. Oke?